Tercatat sebagai salah satu negara dengan keberagaman suku paling banyak di dunia, Indonesia memang punya beragam warna. Hari ini mari kita masuk ke Sulawesi Tenggara untuk melihat satu lagi suku keren di Indonesia, yaitu suku Buton dengan beragam fakta unik di sekitarnya. Secara geografis, suku Buton menempati beragam kabupaten di Sulawesi Tenggara. Mulai dari Bau-Bau, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, Wakatobi, Bombana, Muna, dan Muna Barat. Keseluruhan lokasi ini dikenal sebagai Kesultanan Buton. Beberapa orang dari suku Buton juga telah merantau ke berbagai tempat yang dengan kecenderungan berada di Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan juga Kepulauan Riau. Nah, dari sejarahnya, hal unik datang dari kisah bahwa Raja Buton pertama adalah seorang perempuan bernama Wakaka di abad ke-13. Jika biasanya sebuah kerajaan diperintah oleh lelaki, nah di Buton, Raja Wakaka dipilih sebab kecantikannya yang dianggap seperti rembulan. Bahkan saking cantiknya, parasnya tersebutlah yang memicu persatuan kerajaan kecil yang kemudian menjadi kerajaan Buton. Makanya perempuan adalah simbol. Wah, the real pemersatu bangsa ya. Uniknya lagi, kisah Raja Wakaka ini memiliki cerita rakyatnya sendiri. Dirinya dikisahkan ditemukan oleh pria pemburu bernama Sangya Laruku. Saat berburu, Sangya mendapatkan sebuah bambu kuning magis yang berisi seorang anak perempuan. Anak perempuan inilah yang tumbuh sebagai Wakaka. Dalam kisah hidupnya, Wakaka menikah dengan pria bernama Sibatara, bangsawan dari Majapahit. Kemudian, keduanya dikaruniai 7 orang anak. Kisah cinta ini tidak bertahan lama, karena Sibatara secara diam-diam menikah lagi dan membuat Wakaka kecewa. Sebab kekecewaan ini, dirinya kemudian kembali ke Kayangan bersama 6 anaknya. Kemudian, satu putrinya dia tinggalkan di Buton yang bernama Bulawambona, yang menjadi raja perempuan kedua di Buton. Secara turun-temurun, generasi Wakaka kemudian menguasai kerajaan Buton hingga abad ke-16. Di abad ke-16, dimulailah penyebaran Islam masuk ke Buton. Saat itu, ulama dari Johar yang bernama Syekh Abdul Wahidlah yang kemudian membawa ajaran Islam masuk ke Buton. Di saat yang sama, Buton tengah dipimpin raja kelima, yaitu Raja Mulaye. Raja Mulaye ini sangat tertarik dengan Islam sebab perilaku lembut dan tingkah laku baik yang diperkenalkan sebagai teladan Islam. Saking tertariknya sang raja, bahkan ingin mengubah sistem kerajaan menjadi kesultanan. Namun sayang, Raja Mulaye meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Laki Laponto sebagai raja ke-6. Di masa Laki Laponto inilah Buton berubah dari kerajaan menjadi kesultanan hingga sekarang dengan populasi mencapai 650.000. Nah, hal menarik kemudian terjadi pada tahun 1950, pasca kemerdekaan Indonesia. Di tahun tersebut, terjadilah momen pertemuan Malino. Dalam pertemuan ini, Presiden Soekarno bertemu dengan Sultan Buton, Laode Muhammad Falihi. Soekarno melobi pihak kesultanan untuk bergabung dengan NKRI dan dijanjikan untuk menjadi daerah istimewa layaknya Aceh ataupun Jogja. Sebab pertemuan inilah Buton kemudian mau masuk ke Indonesia. Namun sayang, sekarang setelah 70 tahun lebih pertemuan Malino terjadi, janji daerah istimewa ini tidak pernah ditepati dan malah masuk dalam Provinsi Sulawesi Tenggara. Makanya wajar jika sampai sekarang di sana masih ada rasa tidak puas karena janji tersebut belum dipenuhi. Status daerah istimewa bagi Buton memang jadi hal yang amat penting. Apalagi daerah ini memang pantas untuk mendapatkannya karena juga diakui di tingkatan dunia. Salah satu contohnya datang dari Benteng Wolio. Benteng ini secara sah menjadi benteng terluas di dunia versi Guinness World Record dengan ukuran 23,375 hektar. Saking luasnya, dalam benteng ini diisi oleh kampung warga. Dari sejarahnya, Benteng Wolio didirikan pada abad ke-16 oleh Sultan Buton ketiga, Lasangaji.
Benteng ini dilengkapi dengan 12 pintu gerbang yang dikenal dengan nama Lawa dan juga 16 tempat meriam bernama Baluara. Dengan keunikan ini, wajar jika sekarang Benteng Wolio menjadi salah satu destinasi wisata mancanegara. Meskipun sayangnya banyak orang yang tak bertanggung jawab merusak Benteng Wolio. Pengakuan lain juga datang dari hutan Lambusango Buton. Hutan seluas 65.000 hektar ini diakui sebagai paru-paru dunia dan jadi benteng keanekaragaman hayati untuk bioregion Wallacea. Hutan ini menjadi penting karena menjadi tempat tinggal untuk burung unik seperti maleo dan hewan endemik seperti anoa dan juga spesies monyet mungil tarsius. Dari hutan ini ada juga fakta miris, di mana ternyata orang Inggris lebih sayang terhadap Lambusango ketimbang orang Indonesia sendiri. Dari datanya, sekitar 300 hingga 600 turis Inggris datang ke hutan ini setiap tahunnya untuk belajar setelah melalui proses yang ketat. Selain unik secara wilayah, secara personal orang Buton juga menarik. Salah satu buktinya datang dari mata beberapa orang di sana yang seperti orang Eropa karena memiliki warna mata biru. Dari kisahnya, ada dua versi mengapa mata orang Buton menjadi biru. Versi pertama adalah hasil pernikahan antara wanita lokal dan pria Portugis saat para penjajah datang. Versi kedua adalah spekulasi tentang sindrom Waardenburg, mutasi gen yang hanya dialami oleh 1:42.000 orang di bumi. Makanya, dari versi kedua ini, mata biru suku Buton dispekulasikan tidak diturunkan secara gen. Nah, dari kisah mata ini, sebenarnya ada sebuah kisah pilu, di mana perbedaan warna mata pernah menjadi dasar adu domba Belanda di Buton. Belanda melancarkan rumor bahwa mereka yang bermata biru ingin berkhianat pada kesultanan. Ya, untung saja hal itu cuma terjadi di masa lalu, karena sekarang orang-orang bermata biru di Buton malah dianggap istimewa. Hal menarik lainnya datang dari pengaplikasian kasta dalam kerajaan Buton. Di kategori kasta utama terbagi atas 4. Pertama, Kaomu yang merupakan keturunan raja serta sultan. Kedua adalah Walaka yang merupakan keturunan pejabat kerajaan. Ketiga adalah Papara yang merupakan rakyat biasa. Dan yang terakhir adalah Babatua, merupakan kasta budak. Sistem pengkastaan di Buton ini juga memiliki sistem perubahan kasta bernama Analaki dan Limbo. Kasta ini didapatkan saat keturunan raja atau pejabat kerajaan melakukan kesalahan fatal. Siapapun yang mendapatkan perubahan kasta ini juga sering dianggap berada jauh di bawah budak. Kemudian, ada juga yang menarik, yaitu penggunaan aksara Korea di Buton yang tentu tidak disangka oleh banyak orang. Nah, hal ini pertama kali terjadi pada 2005 silam saat Chun Tae-hyun yang merupakan ahli bahasa internasional asal Korea mendengar bahasa Cia-Cia suku Buton. Chun Tae-hyun mengatakan kalau bahasa ini sangat mirip dengan bahasa Korea. Maka, direkomendasikanlah penggunaan aksara Hangul untuk menyelamatkan bahasa yang hampir punah tersebut akibat tidak adanya manuskrip soal penulisan petunjuk aksara bahasa Cia-Cia. Nah, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!